permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma pasal 38 ayat 2, pasal 59 ayat 3, pasal 76 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 2 2021 serta pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma pasal 38 ayat 2, pasal 59 ayat 3, pasal 76 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 2 2001 serta pasal 77 Undang-Undang 21 2001 kuat nom. Dalil permohonan pemohon mengenai pasal-pasal akurat tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebelumnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma pasal 38 ayat 2, pasal 59 ayat 3, pasal 76 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697 serta Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 tidak dapat diterima. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Terhadap kedudukan hukum pemohon dalam permohonan pengujian pasal 38 ayat 2, pasal 59 ayat 3, pasal 76 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 2 2021 serta pasal 77 Undang-Undang 21 2001. Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Rasmanto, Eni Nurbanisi, Arif Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusni, Evoe, Manahan MPC Kompu, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 26 bulan Juli tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, selesai diucapkan pukul 12.48 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Jeffrey Porokonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan putusan terhadap judicial review atau gugatan yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Dan keputusan ini ada 3 hal yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana pertama gugatan yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua itu ada 8 pasal. Dari 8 pasal yang menurut Majelis Rakyat Papua berpotensi merugikan hak dasar orang asli Papua, sehingga ini digugat. Gugatan kita cukup lama, kita menunggu, yaitu 1 tahun 1 hari. 1 tahun 1 hari baru Mahkamah Konstitusi sidang tadi siang, dan hasilnya ada 3 keputusan. Pertama, semua pasal itu tidak dibacakan keputusan yang berpihak kepada
versi Mahkamah Konstitusi maupun versi MRP. Kemudian yang kedua, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa di internal 9 hakim itu ada pro dan kontra. Dan yang terakhir bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah sah daerah khusus seperti di Papua. Ini artinya bahwa kami lihat bahwa keputusan hari ini tidak terlalu memihak ke orang asli Papua dan juga tidak memihak kepada pembuat undang-undang di Jakarta. Jadi ini kelihatannya masih memberikan kepastian hukum yang masih tidak pasti. Kenapa? Mahkamah Konstitusi anggota sendiri di dalamnya itu masih ada pro dan kontra, sehingga kami MRP pada prinsipnya keputusan ini sudah sah, kami tetap menerima karena hasil ini sudah final. Oleh karenanya sekaligus keputusan ini adalah memberi penguatan terhadap undang-undang kita yang baru, sehingga seketika pelaksanaan saya kira sudah tidak ada keraguan atau pro dan kontra. Jadi keputusan mana yang sudah mengikat, ya itulah yang akan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat orang asli Papua. Disampaikan bukan soal hasil, tapi bagaimana memperjuangkan rakyat seperti itu. Jadi Pak Ketua sampaikan bukan soal hasil dari MK, tapi bagaimana memperjuangkan MRP eksis, memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat kami, khususnya di Provinsi Papua, bahwa uji materi yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua dan hasilnya kita menunggu cukup lama. Tapi kemudian hasil sudah sah. Hari ini kita bisa mendengar keputusannya. Sehingga bukan masalah keputusan hasilnya, tapi yang terpenting adalah bagaimana Majelis Rakyat Papua memperjuangkan harkat dan martabat harga diri daripada komunitas masyarakat orang asli Papua, itu yang sangat terpenting. Sehingga apapun keputusan hari ini kita patut taati dan mendukung keputusan hari ini sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. MRP. Ya, sudah keputusannya sudah final, sehingga MRP akan buat dalam material uji materi kita kemarin 8 pasal itu dengan hasil yang sudah diputuskan ini untuk kita sosialisasikan ke masyarakat untuk masyarakat itu mereka paham supaya seketika pelaksanaan undang-undang khusus yang baru ini, ya semua pihak harus menerima sesuai dengan keputusan MK, sehingga MRP akan melakukan sosialisasi ke 28 kabupaten kota melalui Pogja maupun reses dan lain-lain. Ini sebelumnya kan ada kekhawatiran dari sekian pasal yang kemungkinan menurut MRP. Ya. Seketika undang-undang ditetapkan ada 8 pasal, ada 9 pasal yang merugikan hak dasar orang asli Papua. Saya kira itu belum ada jawaban itu keputusan ini. Sehingga kekhawatiran Majelis Rakyat Papua itu masih ada. Di dalam pelaksanaan akan sangat merugikan orang asli Papua. Sehingganya memang orang asli Papua lah yang akan menilai bahwa pelaksanaan pasal-pasal itu tentu jauh dari harapan orang asli Papua. Sehingga saya pikir hari ini biarlah orang asli Papua selaku warga negara, mereka akan melihat bagaimana negara memperlakukan undang-undang tersebut di tanah Papua.